Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung ya buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channel gue untuk episode-episode sebelumnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Sebelum kita mulai, satu lagi nih pesan gua. Di video kali ini, edisi spesial yang ini tuh gua coba bawain gimmick gua di episode ini. Jadi mungkin akan terlalu banyak komedi dan banyolan-banyolan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka, gua udah notif dulu nih sebelum kita mulai ke pembahasannya. Karena video tentang pertarungan Xiaoyan melawan Sekte Mystic Lord ini udah banyak yang upload. Kalian pasti tentunya sudah tahu di channel-channel yang lainnya. Oleh karena itu gua berinisiatif untuk membawakannya sesuai gimmick gua. Jadi gue udah peringatin kalian dulu ya. Kalau misalkan kalian nggak mau yang terlalu banyak humoris, silahkan kalian skip dulu video gue yang spesial ini. Ini khusus yang gue adain emang benar-benar spesial buat subscriber gue. Yuk subscriber gue, mana suaranya? Yo. Oke, yuk kita gaskan aja videonya. Di episode sebelumnya, Yunsan yang telah bekerja sama dengan Hall of Soul untuk menangkap roh dari Yellow. Saat ini mereka sedang terlibat pertempuran yang sangat sengit. Pelindung Wu langsung menyerang Yellow dengan rantai tajam miliknya. Namun Yellow menahannya dengan bom chilling flame-nya. Bang, bang, bang. Tidak heran kamu bisa lolos dari perangkap Hall of Soul saat itu. Anda mengandalkan kekuatan api surgawi ini, ucap dari pelindung Wu. Seranglah aku dengan kekuatan penuhmu, ucap Yellow. Kata-katamu memang sombong, ucap pelindung Wu. Rantai pemecah jiwa 3 kali lipat, ucap dari pelindungmu. Lalu muncul 3 rantai yang mengepung Yellow saat ini. Dentang denting, rantai bertabrakan dengan api yang muncul dari tubuh Yellow. Orang tua ini memang kuat, dia benar-benar menyusahkan, ucap dari pelindungmu. Yunsan, cepat habisi Xiaoyan, teriak dari pelindungmu lagi. Bajingan kecil ini, awalnya aku hanya ingin bermain-main denganmu. Tapi situasinya tidak memungkinkan untuk melakukannya. Karena itu, aku akan menghabisimu dengan satu serangan, ucap Yunsan. Pisau pengeram angin terendam, teriak dari Yunsan. Segel gunung terbuka, ucap Xiaoyan. Buar. Ledakan demi ledakan pun terjadi ketika kedua kekuatan itu bertabrakan. Dua serangan yang sangat menakutkan bertabrakan. Ledakan-ledakan tersebut mengakibatkan Xiaoyan dan Yunsan babak belur. Pakaiannya compang-camping dan sobek-sobek, dan tubuhnya penuh dengan luka. Anak nakal ini, aku menyesal telah meremehkanmu, ucap Yunsan. Teknik Dou milikku cukup kuat kan, ucap Xiaoyan. Beberapa kali kamu bisa menggunakan teknik itu, ucap Yunsan. Cukup untuk membuatmu cedera serius, ucap Xiaoyan. Apakah benar begitu, ucap Yunsan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil obat, lalu dia mengkonsumsinya. Doki Xiaoyan perlahan pulih dengan bantuan pil obat tersebut. Kemudian Xiaoyan membuka tangannya dan muncul api yang berwarna indah di tangannya. Yunsan terlihat kaget melihat 3 teratai api berwarna berbeda-beda ada di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Yunsan lalu berkata, bagaimana caranya bajingan ini bisa menguasai jurus itu, ucap Yunsan. Kemudian Yunsan membentuk tornado berwarna hijau dengan dokinya. Tubuh Yunsan benar-benar ditutupi oleh tornado itu. Ini adalah serangan terakhir dalam pertarungan Xiaoyan melawan Yunsan. Buang. Wow. Ledakan besar pun kembali terjadi. Ledakan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan dan Yunsan ambruk jatuh ke tanah. Tapi ada satu orang yang masih bisa bangun dan berdiri di atas tanah. Lalu siapakah dia? Dan ternyata dia adalah Xiaoyan. Aing mau, ucap dari Xiaoyan kepada Yunsan. Anjing tua Yunsan, aku sudah pernah mengatakan bahwa aku pasti membuatmu menyesal telah mengusirku dari Kekaisaran Jiangma. Dan hari ini aku akan melenyapkanmu, ucap Xiaoyan kembali kepada Yunsan.
Saat Xiaoyan bergerak untuk melancarkan serangan terakhir kepada Yunsan, Yun berteriak berusaha menghentikan Xiaoyan. "Xiaoyan, jangan!" ucap dari Yun. Suara itu menyebabkan tinju Xiaoyan berhenti. "Woi, sudah pukul saja dia," ucap Jia Qintia, Hai Bodong dan yang lainnya. Yun, harus ada seseorang yang membayar perbuatannya kepada klan Xiao. Hutang darah harus dibayar dengan darah, ucap dari Xiaoyan. "Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku." Bang! "Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku." Bang! "Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang mati." Bang, 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 bang. "Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur kakakku berkurang." Buah! Xiaoyan yang terus-menerus memukulkan tinjunya ke arah Yunsan sampai dada Yunsan jadi penyok kayak muka gue. Lah, kok gue penyok? Penalti, potong gaji. Hai Bodong yang melihat hal tersebut, dia lalu berkata, "Anak kecil ini sepertinya dia cukup menderita selama ini. Anjing tua Yunsan ini telah menuai apa yang dia tabur," ucap Hai Bodong. "Hari ini tampaknya sekte Mystic Cloud akan lenyap namanya dari Kekaisaran Jiangma," ucap Jia Qintia. Namun Xiaoyan masih tetap memukuli Yunsan saat ini. "Mati kau," ucap Xiaoyan. "Mati kau, mati kau, anjing mati." Lalu Yunsan pun tidak bergerak lagi. Sambil terus memukuli Yunsan hingga tangannya lemas, dia lalu berkata kepada gurunya, "Guru, akhirnya aku berhasil," ucap dari Xiaoyan. Hei anak kecil, kamu terlalu emosi. Kamu mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini, ucap dari Yellow. "Baiklah guru, terlebih dulu tolong ambilkan kerangkanya untukku." "Kerangka seorang dozong," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Yellow menuju mayat Yunsan, tapi pelindungmu menghalanginya. "Yao Chen, sepertinya kamu agak terlambat bertindak." Sosok hitam langsung muncul di samping tubuh Yunsan tepat saat Yellow mulai bergerak. "Kamu cari mati," ucap dari Yellow. Pelindung Wu lalu memotong leher dan mengambil kepala Yunsan. 9 hutan menelan 100 roh. Pelindung Wu lalu meneriakkan jurusnya. Seketika kabut hitam tersebut melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu dan membungkus roh Yunsan. "Apa yang terjadi?" ucap Xiaoyan. "Orang itu sepertinya telah menelan roh Yunsan," ucap Yellow. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" ucap Xiaoyan. "Kita tidak boleh membiarkan dia berhasil menelan roh Yunsan," ucap Yellow. "Hehehe, Yao Chen, apakah kamu pikir kamu dapat memecahkan teknik rahasia Hall of Soul karena Yunsan saat ini sudah mati? Tidak perlu lagi mendukung sekte Mystic Cloud. Sudah waktunya aku bertindak sendiri," ucap dari pelindungmu. Setelah itu tiba-tiba para tetua sekte Mystic Cloud menjadi kaku, tidak bisa bergerak seperti patung. Yun lalu berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Mereka telah menerima kekuatan dari Hall of Soul milikku. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan sekte Mystic Cloud bisa melambung begitu tinggi dalam waktu 3 tahun? Karena mereka telah memperoleh manfaatnya, sekarang saatnya mereka membayarnya," ucap pelindungmu. "Bajingan, kembalikan roh mereka," ucap dari Yun. Pelindungmu lalu menjawab, "Tidak akan. Lagi pula kau itu hanya orang yang lemah." Hahaha, ucap pelindungmu. Yun langsung melesat menyerang pelindungmu. Bueng. Tetapi serangan itu sepertinya tidak berguna. Beng lagi. Bosen gua. Ganti apa? Oreo. Bosen gak di endorse juga. Pelindungmu menyerang balik dan mengenai tubuh Yun dan dia dengan cepat jatuh dari langit. Tetapi beruntung dia bisa menstabilkan tubuhnya dan dia kembali terbang. "Ini adalah akhir dari sekte Mystic Cloud," ucap dari Xiaoyan. "Masalah terbesarnya sekarang bukanlah sekte Mystic Cloud, tetapi orang itu," ucap Yellow. "Lapisan pertahanan kabut hitam. Ketika orang-orang ini menelan roh sangat kuat, sepertinya tidak mungkin untuk diserang," ucap Yellow. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Soul," ucap dari Xiaoyan.
Lakukan saja yang terbaik. Hal of Soul mungkin kuat, tetapi cepat atau lambat akan ada di mana hari kamu bisa melawan mereka, ucap Yellow. Target dari pelindung ini adalah Yao Chen, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus mengganggu, aku akan melenyapkan Sekte Mystic Cloud bahkan sebelum Xiaoyan melakukannya, ucap dari pelindung Wu. Semua murid Sekte Mystic Cloud, sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi, ucap Yun Yun. Manusia keras kepala, ucap dari pelindung Wu. Tiba-tiba muncul satu aura kuat di atas gunung. Aura ini Nala Yanran, ucap dari Xiaoyan. Guru, ucap Nala Yanran. Yanran, kamu telah menembus gerbang hidup dan mati, ucap Yun Yun. Guru, apa yang terjadi dengan Sekte Mystic Cloud, ucap Nala Yanran. Yanran, Sekte Mystic Cloud mungkin akan selesai hari ini, ucap dari Yun Yun. Siapa yang melakukan ini, ucap Nala Yanran. Kamu Xiaoyan, kenapa kamu di sini lagi, ucap dari Nala Yanran. Aku tidak menyangka kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun ini, ucap Nala Yanran. Meskipun doki di tubuhnya meningkat kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Kelihatannya ini semacam warisan dari Sekte Mystic Cloud. Keberuntungannya memang cukup bagus, ucap Yellow. Xiaoyan, apakah kamu orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepada Sekte Mystic Cloud, ucap Nala Yanran. Nala Yanran lalu berkata kembali, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu masih dendam kepadaku, ucap Nala Yanran kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau terlalu GR saat ini, ucap Xiaoyan. Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiao. Kamu berbicara omong kosong, ucap Nala Yanran. Gurumu ada di sampingmu, kenapa kamu tidak bertanya kepadanya, bodoh? Dengan begitu kamu akan tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh Sekte Mystic Cloud kepada klan Xiao kami, ucap Xiaoyan. Aku juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Semua itu memang karena Yunsan, ucap dari Yun Yun. Kepala Nala Yanran langsung merasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan dari gurunya Yun Yun ini. Sebelumnya, guru besarmu dikalahkan oleh Xiaoyan. Namun pada akhirnya rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua lainnya juga ditelan olehnya, ucap dari Yun Yun kembali. Guru, apa yang sebenarnya terjadi di sini, ucap Nala Yanran. Lila siang ngomong wae aing, goblok teh ngajelaskeun kitu nih. Gara-gara angges tolol. Nanya wae gobloknya teh. Tinggalin oke koplok pisan. Yun Yun lalu berkata, aku akan menjelaskannya kepadamu setelah semuanya selesai. Sekarang kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan terlebih dahulu, ucap dari Yun Yun. Yanran, bantu aku mengendalikan formasi, ucap Yun Yun. Baiklah guru, ucap Nala Yanran. Formasi awan menutupi matahari, teriak Yun Yun. Kamu ingin menggangguku dengan formasi yang rusak seperti itu, ucap pelindungmu. Buah, beng beng beng. Serangan yang begitu kuat yang dikumpulkan oleh para kekuatan para ahli dari Sekte Mystic Cloud sebenarnya itu tidak memiliki efek sedikit pun kepada pelindungmu saat ini. Sialan, ucap Yun Yun. Lalat yang menjengkelkan, ucap pelindungmu. Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang kali dari Yun Yun telah menyebabkan dia menjadi sedikit jengkel. Pelindungmu segera mengeluarkan jurusnya. Iya, bu. Wah, Rakanta pelindungmu jurusnya lebih gede. Yun Yun, Nala Yanran, dan sosok lainnya dengan cepat mundur. Tidak disangka orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu menggoyahkannya. Pelindungmu lalu berkata, hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Lalu tiba-tiba terdengar kata-kata, aku akan bertarung dengannya, ucap dari Xiaoyan. Serahkan dia kepadaku, ucap Yellow. Guru, jangan, ucap Xiaoyan. Tenang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku, ucap Yellow. Dasar orang-orang bodoh, apa kalian tidak mendengar? Aku telah mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa melarikan diri hari ini, ucap pelindungmu.
Yao Cheng, apakah kamu pikir kamu masih bisa melawanku dengan kekuatanmu yang sudah meningkat ini? Ucap pelindungmu. Yang jelas kamu tidak mungkin bisa menangkap rohku, ucap dari Yao Cheng. Bueng, kedua tinju bertabrakan di angkasa. Dari kelihatannya Yellow pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut lebih lama. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Ucap Hai Bodong. Mari kita tunggu dan lihat dulu, ucap Xiaoyan. Yellow terluka. Kamu memang layak menjadi Yaozuze yang terkenal di seluruh benua. Tapi berapa lama lagi Anda bisa bertahan? Ucap dari pelindungmu. Kondisimu juga terlihat tidak baik, ucap Yellow. Nalansu, Muzen, dan para ahli lainnya semua mundur ketakutan. Hanya Hai Bodong dan Jia Qintia dan beberapa lainnya yang masih bertahan di sana. Kemudian pelindungmu beralih kepada Xiaoyan yang sudah terluka parah. Dia menyerang Xiaoyan dengan kabut hitam berupa cakar. Tetapi ketika cakar itu akan mengenai Xiaoyan, tiba-tiba angin yang sangat kuat berembus dan menahan cakar tersebut. Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusan Hall of Soul, ucap pelindungmu. Sosok itu lalu berkata, hidupnya adalah milikku. Ratu Medusa, ucap Jia Qintia. Dengan munculnya kemungkinan situasi ini akan sedikit lebih baik, ucap Hai Bodong. Tidak perlu panik, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiaoyan, ucap Hai Bodong. Cailin, aku ingin kamu membantuku. Jika kamu bisa, aku tidak keberatan menyerahkan hidupku ini kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Kamu ingin melawan kabut itu dan melindungi gurumu kan? Ucap dari Medusa. Iya, ucap dari Xiaoyan. Sulit, orang ini terlalu kuat. Aku saja bahkan mungkin bukan tandingannya. Aku tidak bisa jika harus melawannya sekaligus melindungimu dan gurumu, ucap Ratu Medusa. Kenapa kamu tidak bekerja sama dengan guruku untuk melawan orang itu, ucap Xiaoyan. Gurumu telah terluka, kekuatannya bertarung sudah sangat berkurang. Bahkan jika aku bekerja sama dengannya, tetap saja akan sulit untuk menghentikan orang ini, ucap dari Ratu Medusa. Ratu Medusa, ucap pelindungmu. Aku akan menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan Hall of Soul, ucap pelindungmu lagi kepada Ratu Medusa. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan, kalau begitu kami akan mencoba saranmu. Aku akan bekerja sama dengan gurumu, ucap Ratu Medusa. Terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuanmu ini, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya kalian berdua ingin bekerja sama, ucap pelindungmu. Semua alam, pemakaman roh, teriak dari pelindungmu. Tiba-tiba cahaya hitam menyebar ke segala arah membuat langit menjadi gelap seperti malam hari. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap dari orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Aku ingin tahu bagaimana keadaan guru dan Cailin, ucap Xiaoyan. Beruntung Yellow dan Medusa masih bisa bertahan dari serangan ini walaupun situasi keduanya tidak baik. Karena Yellow terlihat semakin transparan. Pelindungmu kembali memberikan serangan yang bertubi-tubi dan kali ini membuat Yellow habis. Rohnya hilang menjadi cahaya putih kecil lalu melesat masuk ke dahi Xiaoyan dan dia berkata, anak kecil, mungkin gurumu ini tidak bisa terus menemanimu di masa depan. Kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya mulai saat ini. Hehehe. Setelah bertahun-tahun kamu juga bukan lagi anak kecil yang dulu selalu membutuhkan gurunya untuk menemaninya. Kamu juga akan berjalan jauh lebih dari ini. Dan semoga aku dapat melihatmu hari itu, ucap Yellow. Tenang guru, aku tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari Bone Chilling Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Setelah kamu terbiasa dengannya, kamu juga akan dapat menggunakan Bone Chilling Flame.
Namun karena aku telah menyempurnakannya jauh dari sebelumnya, mantra apimu tidak akan bisa menelan dan memperbaikinya. Hehehe, dan juga cincin tempat aku menyembunyikan rohku disebut Bone Flame Ring. Dan satu lagi, ada solusi untuk membuat obat penawar dari pil pemakan kehidupan untuk kakakmu Xiaoyi. Selain itu, jika kamu akhirnya bertemu dengan teman lamaku Feng Junze, kamu dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang kau katakan, dan juga dia pasti akan membantumu. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Soul, tidak akan mudah bagi mereka untuk memurnikan rohku. Kemungkinan kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun kamu harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum kamu memiliki kekuatan. Anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan olehku. Aku selalu bangga kepadamu, ucap Yellow. Dan segel api berwarna putih pun muncul di dahi Xiaoyan. Bocah, gurumu sudah aku tangkap. Kamu juga bisa menemaninya, ucap pelindungmu saat ini. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Bawa Xiaoyan pergi, teriak sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul. Anehnya, Jian kecil yang jarang sekali untuk bertarung pada saat ini wajahnya terlihat sangat serius. Lalu pelindungmu berkata, "Gadis kecil, kamu sepertinya ingin cari mati," ucap pelindungmu kepada Jian. Buah, buah. Pelindungmu menyerang Jian. Hah? Pelindungmu itu terkejut ketika melihat Jian memblokir serangannya. "Hei Bau, apakah itu semua kekuatanmu?" ucap dari Jian. Tetapi sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Ya, itu adalah Ratu Medusa. Ratu Medusa saat ini mengepalkan tangannya dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna tiba-tiba dengan cepat berada di depan tenggorokan dari pelindungmu. Kali ini pelindungmu tidak berani meremehkan serangan dari Ratu Medusa. Lalu dia dengan kuat menahan serangan tersebut. Dentang deting blum blum ding. Ratu Medusa, apa kamu benar-benar ingin menjadi musuh Hall of Soul? Ucap dari pelindungmu. Serahkan semua roh yang kamu hisap, ucap Ratu Medusa. Apa kau bermimpi? Ucap dari pelindungmu. Pelindungmu lalu berkata kepada Xiaoyan, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Lain kali aku akan membuatmu menemani gurumu. Mari kita berhenti dulu hari ini, ucap dari pelindungmu. Bajingan, serahkan roh guruku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang tadinya tidak berdaya mendadak pulih seketika tahu bahwa pelindungmu akan kabur. Xiaoyan lalu menembakkan ledakan Octana secara membabi buta. Tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap pelindungmu. Kembalikan roh guruku, belum. Woi, belum. Woi, guru, belum. Guru, selamat tinggal Xiaoyan, ucap dari pelindungmu. Ratu Medusa lalu menghampiri Xiaoyan. Jangan bertindak sembarangan. Kamu harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin gurumu kecewa. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap, ucap Ratu Medusa. Memang bocah, gurumu bukan tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala Hall of Soul sangat menghormatinya. Oleh karena itu, datanglah ke Hall of Soul untuk menyelamatkannya. Aku menunggumu, ucap dari pelindungmu yang sambil perlahan lalu menghilang. Bahkan Ratu Medusa pun sulit untuk mengejarnya. Kamu harus berlatih keras jika ingin menyelamatkan gurumu. Dia menaruh semua harapannya kepadamu. Jangan mengecewakan dia. Apalagi kamu tidak lagi sendirian kali ini, ucap dari Ratu Medusa yang sedikit agak perhatian kali ini. Hai Bodong, Jia Qingtian dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Xiaoyan yang menangis. Guru. Wah! Ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan alur ceritanya?
Saksikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak ada hentinya gue selalu berterima kasih untuk orang-orang yang sudah berpartisipasi mendonasikan sedikit rezekinya ke link Saweria di bawah deskripsi. Oke semuanya, kalian sangat luar biasa dan terima kasih atas dukungannya. Gue akan terus belajar dan selalu belajar untuk selalu tetap menghibur kalian dengan dengan semaksimal mungkin, membawa suasana hati kalian yang gembira atau sedih ataupun terhanyut, terbawa suasana semuanya deh pokoknya, menghibur, membuat kalian tertawa dan terus berkarya. Itu karena semua ini dilakukan gue emang bener-bener pengen banget menghibur kalian. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan dadah. Oh ya, bagi yang suka silahkan komen dan share link-link video gue ke grup-grup yang lainnya di BTTH. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk. Dadah. Assalamualaikum.